Ya, kembali lagi dengan torang Tomina Esa Podcast. Kali ini torang berkunjung di Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Utara. Apa itu Komisi Informasi Publik? Nanti torang diskusi langsung dengan Pak Andre selaku komisioner dari KIP, dari ketua KIP Sulawesi Utara, dan sering kita sapa Pak Is selaku anggota dari wakil ketua dari Pak Isman Momintang. Dan saya anggota masyarakat, anggota masyarakat. Nah, mungkin orang mau tanya apa itu Komisi Informasi Publik, perannya dan dasar hukumnya. Karena Pena kan belum tahu kok KIP. Terus sebelum orang kamari KIP kok Pena belum tahu. Gitu, so cari-cari dari minggu lalu, oh ternyata ini. Mari nanti bapak-bapak dong. Iya, yang menjelaskan. Boleh? Kedua. Ini. Di Pak Torang santai sama dengan rumah kopi coba Ya, kira-kira KIP itu apa, dasar hukumnya dari mana terbentuk, dan tujuan dan tugasnya, Kang? Betul. Momen ini sangat mengagetkan. Tiba-tiba orang kunjungi kok Kang Pena. Tiba-tiba. Ini ibarat media itu doorstop. Oke. Ini sama dengan doorstop. Bayangkan baru selesai sidang, langsung diarahkan Dan ke sementara ruang sidang terbuka. Sidang media maksudnya. Jadi luar biasa, terima kasih kunjungan teman-teman dari Tomina Esa Project. Tomina Esa Project. Ini anak-anak muda yang kreatif, yang menyambungkan antara opini public figure dengan opini publik. Ya kan? betul. Nah, ini perlu jembatan-jembatan media yang memang menerobos zaman. Ya. Karena kita tahu sekarang era media sosial. Dan teman-teman menjembatani era saat ini. Iya. Nah, ini luar biasa, kejutan buat kami di Komisi Informasi. Dan memang betul Komisi Informasi ini adalah sebuah pemberian negara kepada masyarakat Indonesia, kepada publik, bahwa ada yang namanya alat negara untuk membantu rakyatnya di Republik ini untuk mendapatkan hak yang mendasar, yaitu hak untuk tahu. Hak untuk tahu. Hak untuk tahu. Semua masyarakat Indonesia itu mempunyai hak yang sama untuk tahu. Bayangkan kalau orang semua tidak mengetahui. Betul. Ya toh? Tidak diberi akses pengetahuan. Hak asasi manusia di bidang informasi. Berarti orang semua berhak tahu untuk Berhak informasi. tahu. Oke. Karena itu amanat, selain itu hak asasi manusia yang dideklarasikan juga adalah amanat Undang-Undang Dasar 45. Jadi menjalankan Pencerdasan kehidupan bangsa. fungsi dari KIP itu salah satunya, Kang. Ya toh? Pembukaan Undang-Undang Dasar. Bukan, lebih di atas itu pembukaan Undang-Undang Dasar sudah mengamanatkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan Salah satu kehidupan tujuan bernegara itu. Ya kan? Iya, betul. Nah, KIP ini cuma sebagai alat. Alat ungkit untuk bagaimana tujuan bernegara salah satu tadi itu bisa diwujudkan. Iya. Salah satu alat. Salah satu alat. Salah satu alat. Berarti ini lembaga independen, Pak. Kalau bilang independen secara strukturalnya boleh katakan begitu, tapi ini adalah lembaga negara yang dibentuk oleh negara berdasarkan undang-undang. Kalau independen dalam arti dia lembaga yang bersifat dari bawah dari masyarakat, memang bukan. Ini lembaga negara. Iya, naungan negara lah. Ini lembaga negara. Pak, dia ini terbentuk dari kapan? Nah, jadi Atau apakah mulai ada ide langsung terbentuk atau ada tunggu berapa lama Pak? betul. Jadi betul, ini sebuah perjuangan panjang karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi ini Undang-Undang 14 2008 ini itu adalah salah satu undang-undang yang dalam paket undang-undang reformasi. Sejak 98 ada reformasi, ya. Kemudian lahirlah beberapa undang-undang yang menjadi inisiatif DPR, termasuk misalnya Undang-Undang Pers,
Ya tahu undang-undang pers. Itu kalau tidak salah tahun 99. Ya. Iya, akhir 90-an. Iya. Habis 98 99 muncul undang-undang pers yang menghasilkan kebebasan dan kemerdekaan pers. Kemudian beberapa undang-undang dan Komisi Informasi atau Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu nanti lahir 10 tahun setelah setelah reformasi. Cukup panjang, menunggunya cukup panjang. Nanti di 2008 ya baru dia diundangkan. Betul. Panjang ini. 10 tahun ada menunggu. Karena tarik menarik jangan sampai masyarakat mendapatkan haknya untuk tahu. Ini kan ada pasti ada kelompok yang tidak menginginkan masyarakat tahu. Iya. Ada juga kelompok yang Pasti. masih menyembunyikan informasi-informasi penting. Tentunya kelompok itu adalah kelompok yang sudah mapan dengan situasi masa lalu. Iya, betul. Yang anti reformasi lah malah ini ya. Oke. Reformasi. Anti reformasi. Berarti ini kelompok ini mendukung reformasi lah untuk Ini reformasi. Jadi ini Komisi Informasi. Undang-Undang 14 2008. Oke. Toh, kan itu dulu ada paradigma. Toh, paradigma yang berkembang di masyarakat bahwa semua informasi dianggap tertutup. Tapi setelah ada undang-undang ini, semua informasi dibuka kecuali yang dikecualikan. Itu paradigma yang setelah ada Undang-Undang 14 2008. Dulu kan kalau orang minta informasi ke badan publik, toh, enggak bisa, ini kan ini negara. Badan publik kan? Ya. Oke. Tapi setelah Undang-Undang 14 2008 ini ada, paradigmanya terbalik. Semua informasi itu terbuka kecuali yang dikecualikan. Itu kalau informasi yang dikecualikan di badan publik itu contohnya seperti informasi seperti apa, Kang, Pak? Jadi itu informasi yang dikecualikan itu dalam satu Undang-Undang 14 2008 itu cuma ada satu pasal, itu pasal 17. Oke. Ya, contoh sistem pertahanan keamanan negara itu. Sistem pertahanan keamanan negara itu berhak. Sistem persandian negara Sistem rahasia, oke. itu dikecualikan. Oke. Kemudian soal perjanjian antar negara itu. Oke. Itu enggak bisa bilateral. itu. Kemudian misalnya ada kasus yang dalam penanganan lembaga penegak hukum itu belum enggak boleh itu. Itu dikecualikan. Jadi misalnya ada orang ajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi, kemudian setelah kami teliti, ini masih ada di ranah misalnya peradilan atau di kejaksaan, itu enggak bisa. Enggak bisa, bukan bagian dan ranahnya gitu. Belum, enggak bisa itu. Dikecualikan itu ya. Dikecualikan itu. Jadi dasar hukum undang-undang ini kan pas Undang-Undang 14 2008 itu dasar hukumnya. Oke. Keterbukaan informasi itu dasar hukumnya itu. Oke. Iya. Undang-Undang 14 tahun 2008 seperti itu kira-kira. Berarti lanjut. Tiap provinsi, Kang, Pak, ini Kang. Iya, ini saya jelaskan di sini bahwa Komisi Informasi itu ada pusat, daerah, provinsi dan daerah kabupaten kota. Oke. Untuk Sulawesi Utara itu belum ada Kabupaten kota. Sampai kabupaten kota. Akan tetapi dia bukan hierarkis. Dia tidak bersifat hierarkis. Dia otonom. Artinya keputusan yang diputus oleh Komisi Informasi Daerah itu tidak bisa diintervensi oleh Komisi Informasi Pusat. Dia punya independensi. Oke. Dia independen. Oke. Nah, informasi-informasi publik dari lembaga negara, contoh-contoh lembaga negara dan yang mungkin yang pernah jadi putusan dari KIP di sini apa Kang, Pak? Itu banyak. Tapi sebelum itu kita mau jelaskan dulu bahwa itu kalau BUMN itu termasuk juga. Masuk. Oke, berarti BUMN sampai BUMN, dinas, badan. Nah, jadi saya jelaskan kalau begini. Desa, kelurahan. Yang namanya badan publik itu lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan-badan lain atau lembaga-lembaga lain yang pembiayaannya oleh APBN maupun APBD, baik seluruhnya maupun sebagian, kemudian dana dari masyarakat, dikumpul dari masyarakat, dan bantuan luar negeri. Itu jadi ruang lingkup informasi publik itu. Berarti sampai desa kelurahan. Termasuk itu desa, dana desa itu kan APBN itu. APBD juga. APBN. Iya. Pokoknya segala sesuatu yang terkait menggunakan dana negara, dana daerah di Indonesia betul. itu DP tanggung jawab terhadap publik. Lebih detail lagi.
itu dana-dana yang dikumpul dari masyarakat, misalnya gereja, masjid, Oh, itu, iya. Oke. itu bisa diminta pertanggungjawaban Secara publik kan? secara publik. Oke. Dan kebetulan Dan Pak, badan kita- publik itu wajib untuk memberikan laporan sebetulnya itu. Nah, Nah, ini yang banyak orang yang tahu. Nah, itu Ini harus yang- itu. itu yang harus Karena orang memang tahu. itu amanat undang-undang itu. Undang-undang 14 Dan 2008 kebetulan itu. Pak kita desa, Pak. Nah, Misalkan kalau kita, Pak, ada kekeliruan di desa. Kita mau cara balapor bagaimana? kekeliruan Langsung dalam nggak? konteks apa dulu? Laporan keuangan. Nah, laporan keuangan desa. Misalkan kan ada pembangunan lah. jalan biasalah tuh iya. tahu tuh jalan sekian meter laporannya sekian. Oh, bisa diminta. Kan bisa diminta itu. Bisa diminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apa namanya proyek Oke. itu toh. Oke. Kalau misalkan kita observasi, kok memang dapat di data dan keliru. Ya kita mau dilapor. langsung ke sini. Enggak Atau kan langsung- jadi begini di mekanisme di Komisi Informasi iya, ini DPK. Kuat, Mekanisme Jadi pelaporan. begini. Oke. Sengketa informasi itu terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik. Itu sengketa, baru terjadi sengketa apabila pengguna informasi publik meminta informasi ke badan publik tidak berikan. Iya. Nah, itu baru Betul, dia betul. ke sini ke Komisi Nah, kalau Informasi. pengguna informasi publik masyarakat termasuk. Termasuk. Jadi Tanpa- pengguna informasi publik itu badan hukum, Badan perorangan, hukum, perorangan, kelompok orang. Oh ya LSM. Iya, LSM LDH. bisa, nggak bisa. Heeh. Tuh. Kelompok orang dan perorangan juga yang penting dia punya kepentingan untuk apa. Ya. Jadi tidak minta kemudian tidak ada dasar permintaannya itu. Jadi Iya, Kang. pena. Mesti ada Iya, DP dasar, iya, mesti ada Jadi dasar. pena gak tuh kalau misalnya mau datang kamari berdasarkan bukti juga kan Pak Iya, Berseriakan. mesti observasi Jadi dulu begini, data. waktu kita meminta informasi kan ada alasan permintaan. Toh? Iya minta dulu ini ke kan. desa. Kan ada alasan permintaan itu. Oke. Minta dokumen ini soal pertanggungjawaban keuangan. LPJ, oke. Toh? Tentu ada alasan permintaan untuk apa misalnya. Iya. Oke. Nah, itu harus ada alasan. Ada kejelasan kan, Baru Pak Kang? ketika dia tidak berikan, dia bawa ke sini nanti kita proses. Oh, bagus. Seperti Mungkin- itu. Jadi nggak minta kok nyana ada Mungkin alasan. kita Nggak bulan boleh depan mau begitu. kasih ini. Langsung di habis ini, Bes. Habis ini baking. Nah, Jadi konstruksinya Oke. betul sekali apa yang Pak Pak Isam. Isman tadi sampaikan betul sekali. Konstruksinya ada dua pihak. Iya. oke. Pihak pemohon informasi Dari kita misalkan. Iya. dan pihak yang menguasai informasi. Iya. Oke. Nah, yang menguasai informasi ini itu kalau dalam undang-undang ini disebut badan publik. Ya kan? Oke, iya, Badan iya. publik. Nah, Yang menguasai informasi itu. betul. Ah, Badan iya. publik tadi sudah Pak Isman jelaskan siapa itu badan publik, toh? Betul. Eksekutif, Eksekutif. yudikatif, legislatif, dan Legislatif. beberapa Oke. tadi sudah disampaikan. Nah, sedangkan sebagai pemohon siapa? Tadi Pak Isman sudah bilang adalah pertama Iya. Badan Hukum toh Indonesia. Ya, misalnya LSM toh yang berbadan hukum, ya kan? Kemudian kedua kelompok orang. Oke. Ketiga adalah perorangan. Oke. Masyarakat. Perorangan itu siapa? Perorangan itu warga negara Masyarakat. Indonesia. Oke. Dibuktikan apa? KTP pasti. Iya. Ya toh? Kalau kelompok orang itu 3 orang, 5 orang, 2 orang, 100 orang, Lebih dari satu lah. lebih dari 1 yang ber-KTP Indonesia. Orang nggak harus ada badan hukum, Iya. toh? Tapi orang kumpul jadi PKTP, backing surat, saudara disebut dengan kelompok perorangan, kelompok orang. Itu. Jadi ada 3 Nah, entitas. Mungkin ketua yang kita mau tanya juga ada ndak dia perlindungan secara hukum bagi si pemohon? Orang kan tahu biasanya kalau orang masyarakat biasa kasih Lemah, aku lemah masyarakat lemah. Oh misalnya orang berhubungan dengan kuntua yang super power mungkin tuh di desa. Biasa saja kan dia memanfaatkan segala macam cara dengan kekuatannya dia. Ada intimidasi lah. Itu bagaimana Kang? Yang betul Nggak yang betul masalah seringkali itu. kalah power toh. Iyo. Jadi begini. Enak kok begitu tuh. Jadi kan ini hak-hak masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang. Di Undang-Undang Dasar itu pasal 28F soal hak asasi manusia di bidang informasi. Oke. Kemudian di
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu Undang-Undang 14 2008. 2008 ya, nomor 14. Kasih contoh sederhana saja. Kita warga desa misalnya apa? Kita dari Kemboan. Kemboan. Kan sebagai warga masyarakat desa Kemboan berhak mengetahui segala pembangunan yang dilaksanakan di desa itu, kan punya hak untuk mengetahui itu. Hak untuk tahu tadi. Hak untuk tahu tadi itu. Okay. Toh, sehingga apabila dia merasa curiga terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan keuangan negara maupun keuangan daerah, dia berhak bertanya dan meminta dokumen. Begitu. Dokumen-dokumen penunjang dari kegiatan tersebut. Iya. Oke. Kan begitu itu. Yang potensi bahaya itu kalau DP dokumen dia tidak bisa sajikan pena. Nah, Nggak itu yang Tidak terbuka. Nggak terbuka. kalau dia tidak terbuka, kita kan bermohon lewat bersurat Oke. meminta dokumen Iya. 1, 2, 3. Nah. Kita baru ketika sampai surat ke dia tidak tanggapi, bikin keberatan. Toh? Iya. Di keberatan juga dia tidak tanggapi, lapor ke sini di Komisi Informasi. Oh, gitu jelas. Langsung. Iya. Nah, Kan nanti kalau- kami jelas. akan proses itu. Kalau KIP sendiri itu ketua, Jadi begini, ada pemohon, tadi saya sudah menjelaskan, ada pemohon, ada termohon, Iya. kan? Iya. Nah, dua belah pihak ini masing-masing punya opini. Satu bilang, oh ini informasi terbuka. Badan publik bilang, oh bukan, ini informasi yang Tertutup. dikecualikan, ini informasi yang rahasia. Iya. Nah, berarti ada dua opini yang berbeda kan? Iya, betul. Karena dua opini yang berbeda ini, sekarang yang memutuskan bahwa ini informasi terbuka atau informasi yang dikecualikan siapa? Lembaga ini. Negara mendelegasikan, menugaskan kepada Komisi Informasi untuk memutus. Pertama, untuk itu. menerima permohonan Betul. sengketa, kemudian memeriksa dan terakhir memutus. Iya, jadi lembaga KIP ini dapat kita sebut lembaga negara kan? Lembaga negara. DP wewenang sampai di pemutusan. Iya. Memutus. Kan ada lembaga juga yang cuma mungkin sampai direkomendasi kan? Kalau Komisi Informasi itu DP sifat putusan. Sampai DP sifat putusan. iya, Itu. DP ujung tuh putusan. Nah, putusan itu dia punya kekuatan hukum tuh sama dengan putusan pengadilan. Iya, betul. Sama. Ya tadi kan Torang sempat Iya. menghadiri persidangan Iya, orang diberi sidang putusan kesempatan tadi. untuk hadiri sidang putusan. Kalau dia inkrah, kemudian pihak termohon misalnya badan publik itu tidak memberikan, toh itu nanti dieksekusi oleh pengadilan tuh. Oh. Jadi pemohon membawa putusan, kemudian permohonan untuk pengeksekusian dokumen yang Eksekutor, diminta yang sudah inkrah itu. Oke. Kalau di pihak misalnya begitu sidang ada putusan KI itu dibuka, dikasih kesempatan 14 hari. Kalau pihak termohon itu keberatan dia ketun. Kalau itu pemerintah, lembaga pemerintah, Betul. dia keberatan ketun. Dari tun kalau juga masih ada ini dia bukan dia banding, dia langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Iya. Seperti itu DP mekanisme. Tapi kalau dia inkrah, ya sudah eksekusi lewat pengadilan. Seperti itu kira-kira. Ini Pak. Kalau orang kan selaku masyarakat, apalagi kita posisikan diri selaku masyarakat yang lemah lah gitu. Udah. Kadang torang itu sonak percaya kepada lembaga-lembaga begitu karena torang kurang power. Dengan kejadian-kejadian yang ada sonak mau rasa Ini masyarakat pesimis. Ini masyarakat toh. Seberapa nih? Jadi begini kita mau jelaskan juga ini. Ini kok ini masyarakat ini menganggap bahwa pejabat-pejabat di tingkat desa maupun kecamatan maupun kabupaten provinsi itu oleh masyarakat awam kasih yang tako ini. Betul Pak. Betul Pak. Betul. Tadi kan kita bilang kan ada jaminan undang-undang, jaminan perlindungan undang-undang Asasi manusia. baik undang-undang dasar maupun undang-undang 14. Tuh. Kita enggak usah fisik-fisik. Kalau kita minta dia tidak kasih, kita keberatan bahwa kita sudah minta tidak kasih, juga ya sudah ke KIP saja kan nanti itu yang bicara. Oke. Putusan yang bicara kan seperti Berarti itu. di situ Nggak usah netralitas tuh KIP mau, kan. ya. Netralitas KIP. Oke. Itu seperti itu. Nggak usah itu demo, PIAP. Betul. Kalau misalnya cuma meminta dokumen keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, toh, ya sudah minta. Kalau kumtua nggak kasih, toh, ya sudah bawa ke sini. Nanti orang kan yang Putusan.
menerima, memeriksa dan memutus. Itu kan itu kuat memeriksa dan memutus. Seperti itu. Tapi begini, di KIP itu ada 2 mekanisme penyelesaian sengketa. Jadi kan tadi sengketa. Toh, ketika ada sengketa, itu KIP adalah lembaga penyelesaian sengketa. Oh, iya. Di KIP ada 2 mekanisme penyelesaian sengketa. Pertama, lewat proses mediasi. Jadi KIP, ketua majelis akan membentuk mediator. Mediator ini bertugas mempertemukan dua belah pihak untuk berdiskusi, bermusyawarah untuk apa yang anak meminta, apa yang anak perlu, apa yang dia mau kasih. Toh? Nah, kemudian setelah proses mediasi ini selesai, maka berarti perkara dianggap selesai. Ada putusan selesai. Tapi kalau misalnya lewat proses mediasi ini ternyata gagal, mediasi ini dua pihak nak ketemu, dorang nyanak baku apa ini dua keinginannya mungkin kan. Maka proses selanjutnya, mekanisme selanjutnya adalah adjudikasi non litigasi lewat sidang yang tadi teman-teman lihat di dalam di ruang sidang tadi. Nah, itu melalui ada proses tanya jawab, ada proses sanggah menyanggah, ya. Ada pembuktian, kemudian majelis juga menggali informasi, ya. Nanti pada akhirnya ketika sudah dapat disimpulkan, maka majelis sudah bisa mengambil putusan. Apakah informasi ini bersifat terbuka atau informasi ini informasi yang dikecualikan, tidak boleh dibuka. Atau kalaupun mau dibuka, dibuka sebagian. Nyak buka semua, ada yang dihitamkan. Ah, sekarang kan lagi rame di Jakarta sana, ada menyangkut ijazah pejabat negara yang digugat di Komisi Informasi. Mungkin teman-teman mengikuti ya, masyarakat juga pasti mengikuti. Iya, betul. Itu kan coba teman-teman lihat. Ada lembar ijazah yang akhirnya diberikan oleh KPU, tetapi akhirnya ada yang dihitamkan atau dikosongkan atau ditutup. Ah, itu mungkin menurut versi KPU mungkin itu informasi yang dikecualikan, yang harus ditutup. Betul. Nah, tapi dokumennya dianggap informasi terbuka. Itu jadi ijazah itu termasuk kategori informasi terbuka. Iya. Oh, jadi sebenarnya kok simple, Kang. Iya, kita lihat Jaboni itu toh mer. Itu sebenarnya informasi terbuka. Jadi begini, itu yang dikecualikan di pasal 17 itu, ada juga yang di pasal 18 bahwa apabila itu, Pak? Pejabat-pejabat itu tidak dikecualikan itu soal-soal yang dikecualikan di pasal 17 itu. Kemudian ada penjelasan pasal 18 lagi itu. DP penjelasan mungkin seperti apa itu? Enggak terlalu hafal, tapi itu pengecualian yang di pasal 17 tidak berlaku terhadap pejabat yang pejabat publik. Iya. Ada itu. Betul. Coba baca pasal 17 ada pasal 17 pengecualian soal ijazah dan lain sebagainya. Toh? Kemudian ada di pasal 18 pengecualian terhadap pasal 17 yang huruf G dan huruf H. Jadi ada sih. Coba undang-undang 14 ini negara penaknya nak mau ribut terlalu begini. hafal ini. Negara ini nak mau ribut begini kalau mantan presiden sudah. Kenapa tapi ijazah? Karena kalau menurut kita kan itu salah satu persyaratan untuk mencalonkan diri. Iya. Dan orang berhak tahu. Sebenarnya bukan cuma mantan presiden, mantan lurah, hukum tua, pejabat publik manapun itu pasti kan ada dokumen. Betul. Nah, itu yang begitu. DP simpel kok begitu. Kuntual mau mencalonkan diri sahabat, ijazah semusi sadia pena. Sama dengan orang mau mencalonkan DP persyaratan kan ada. Toh 1, 2, 3, 4. Kalau jangan memenuhi persyaratan kan ini boleh bacalon. Iya betul. Betul. Mesti itu. Nah itu dokumen pencalonan itu menurut undang-undang itu informasi yang terbuka, informasi publik. Kan dia harus mempertanggungjawabkan secara publik toh, DP keberadaan diri, DP pendidikan dan lain sebagainya. Kan seperti secara itu. logik pun itu sejelas sih. Logika sederhana seperti itu. Jelas. Terakhir mungkin. Terakhir sekali. Seberapa sibuk Pak Ketua dan Pak Wakil? Artinya seberapa intens kerja di sini? Artinya juga
seberapa banyak orangnya balapor. Jadi sebenarnya begini, Komisi Informasi ini kan kalau untuk di Sulawesi Utara sendiri itu sebenarnya belum boleh katakan baru 3 periode. Oh iya. Oh, di Sulut baru masuk 3 periode. Baru 3 Per periode dia berapa tahun, Pak? per periode 4 tahun. Oh, 4 4, tahun. oke. 4 tahun. Ini masih Berarti baru jalan 10 tahun. baru di periode ke-3 Iya. ini. Nah, artinya banyak masyarakat yang belum tahu tentang lembaga negara yang sudah disiapkan ini. Oke, Ya kan? iya. Nah, tapi kami melihat kesini semakin banyak yang tahu sehingga Komisi Semakin Informasi sibuk. di Provinsi Sulawesi Utara saat ini semakin sibuk. Ini Pak Is dikejar-kejar harus memimpin sidang. Solil HP ini Ini dari Ya, tadi. jadi informasi Ini sudah sidang ketiga ini. Hari ini orang udah minta waktu di antara istirahat persidangan. Iya. Nah, Jadi- setiap hari itu ada kurang lebih 3-4 sidang Luar biasa. setiap hari. Berarti ini semakin dikenal. Kang, ini Iya, berarti Komisi secara tidak langsung Informasi. KIP semakin Banyak dikenal. orang tahu. Sabanta kalau orang semua Teredukasi publis, lah. semua lebih banyak kerja, Iya. no? Iya sih. So, tak tambah agenda sidang lagi. Tapi kalau semakin banyak masyarakat tahu dan semakin badan publik tahu tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dorang akan semakin kasih informasi. Iya, Betul. Maka di KIP semua kurang lagi yang mau datang. Iya, Kang. Betul. Itu juga kan betul, Pak. Bagus. Betul, Pak. Betul, Jadi Pak. bagus Betul, Pak. kalau di KIP semuanya sekurang orang datang berarti badan publik sudah terbuka. Itu logika sederhana Logikanya begitu. Nah, Iya mungkin sih. terakhir juga dari kita, forum menutup, so closing, harapan dan ajakan for masyarakat untuk mungkin aware dan terhadap ini informasi-informasi. Iya. Dang. Jadi supaya orang tahu bahwa masyarakat, Pak Is dulu. supaya masyarakat tahu orang pihak atas informasi yang terbuka itu ternyata dilindungi Iya. oleh undang-undang. Kalau kita pun tadi so dengar kita merasa Jadi- aman dengan Iya. ada tanpa kita dan mau Jadi berlalu. sama dengan tadi disampaikan bahwa kan dengan adanya undang-undang Oke, yang melindungi dasar dasar. yang di amandemen itu Oke. pasal 28F itu adalah dasar untuk menjamin hak-hak asasi manusia di bidang informasi. Ya. Kemudian dasar itu maka lahir itu undang-undang. Nah, Undang-Undang 14 2008. Toh, sebagai masyarakat tentu punya hak dan kewajiban. Nah, kewajibannya itu dia akan mengontrol sistem pembangunan, sistem keuangan negara. Dia punya hak untuk mengontrol itu. Dan wajib dia melaksanakan itu. Jangan dia cuma di kampung misalnya di ini kong dia cuma bicara di luar-luar begini. Salurkan. Jadi isu. Iya, Cuma jadi isu. Itu nyana ada penyelesaian. Bahwa di KIP kalau memang Anda merasa bahwa Anda punya kepedulian terhadap mengontrol jalannya pembangunan maupun jalannya keuangan negara agar menjadi baik. Betul. Seperti Sah. itu. Sepakat. Oke, jadi saya cuma berbicara pengalaman. Di KIP ini sudah banyak perkara yang kami tangani sejak kami periode pertama dan kami di periode kedua. Ini kebetulan dua orang ini Sudah periode. sudah 2 periode. Iya, Boleh bakat 3, Pak. senak bisa. Oh, senang bisa. Kecuali merubah undang-undang. Nah, jadi ada pengalaman, ada masyarakat yang menganggap ini informasi publik yang terjadi sengketa dan orang itu di kampung Bakalai. Bakalai. Ada malah bersaudara. Satu kuntua, satu DP saudara ini ada berapa orang itu menyerang ini kuntua. Tapi Iya. lewat mekanisme di sini, ternyata lewat proses mediasi, akhirnya orang baku mengerti. Oh betul. Iya. Ternyata cuma isu. Orang kok ada dengar tuh lalu dari sebelah bilang begini-begini. Setelah proses mediasi akhirnya bisa dipertemukan dan sudah oke, dapat diselesaikan. Nah, kadang itu informasi-informasi yang di luar yang hoax itu ternyata setelah lewat mekanisme penyaluran informasi ini ternyata bisa diselesaikan dan akhirnya masyarakat bisa damai. Itu karena ada penengah kan tuh, Pak. Ada toh? penengah. Kemudian ketika ada putusan-putusan yang misalnya membuka informasi jadi lega. Toh? Betul, ya. Aparat desa juga akhirnya dorang bisa memberikan dan rasa aman. Ternyata memang ketika aturan bilang boleh kasih. Iya. Tadinya dorang bilang ini informasi yang rahasia, ternyata boleh kasih. Artinya negara sudah memberikan kita alat untuk boleh mendapatkan hak dasar, yaitu hak untuk tahu tadi yang telah dibahas di awal. Dapat Saya informasi. kira Iya itu sih, dia. iya sih.
Dan Cukup jelas? iya, kalaupun masyarakat paham harusnya nggak ada perselisihan lagi toh di desa kelurahan yang lain-lain. Dan berguna sekali sebenarnya ini lembaga. Sangat berguna. berguna. Nanti lain kali kita sampaikan, kita diskusikan soal ada beberapa sengketa-sengketa yang kita putus. Boleh. Nah, Toh, itu kita yang mau sampai sekiranya situ sih. bisa apa namanya lebih Membuka ruang wawasan. pikiran. Lebih Toh. spesifik kan. Karena masih banyak juga yang biar baca undang-undang dia tidak terlalu paham itu. Oke. Toh. Iya Tapi sih, tadi iya. so jelas, cuma lebih bagus disertakan dengan contoh. Iya, Orang kalau ada masyarakat kan selalu harus kasus-kasus, beserta contoh. contoh, iya. Kan. Oke, tinggal orang atur waktu ulang berikut. Semoga KIP Provinsi Sulawesi Utara tetap membuka ruang yang selebar-lebarnya for orang masuk. Sampai sini jauh dulu orang Tominesa Project balik lagi. Oke. Thank you. Thank you, terima kasih Terima kasih Pak semuanya. Is, Pak Andre. Minta maaf ya kalau buru-buru. Cukup ya.